Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam fi syahri Ramadan walladzi unzila al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ilaihi sawqat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil furqan. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimahullah, gema takbir, tahlil dan tahmid kaum muslimin di malam Idul Fitri sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, merupakan tanda bahwa Ramadan tahun ini telah pergi. Bulan penuh ampunan telah diistirahatkan sampai tahun yang akan datang. Kita semua tidak tahu dan bahkan tidak ada garansi untuk dapat berjumpa lagi di tahun depan. Hanya doa saja yang sanggup kita usahakan. Allahumma balikna Ramadan al-ati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Beruntunglah bagi siapa saja yang dalam satu bulan ini berjuang tidak kenal lelah, menggunakan seluruh kemampuan jiwa, raga dan hartanya untuk mendapatkan ampunan Allah, bahkan rahmatnya, dan memburu Lailatul Qadar. Rajin dan disiplin sholatnya, berkualitas puasanya, semangat berinteraksi dengan Al-Quran, dan juga semangat untuk berlatih dermawan. Namun demikian, kita tidak boleh sombong. Tetaplah mari kita perbanyak doa agar Allah menerima apa yang telah kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah juga mengampuni dosa-dosa kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bagi yang kurang maksimal, masih banyak terlena, maka selain Rabbana taqabbal minna, tambahkanlah lagi dengan mohon ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah, karena diberikan Ramadan tahun ini ternyata tidak dimaksimalkan. Dan silahkan memohon juga mudah-mudahan dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Bahkan bagi yang tahun ini mengabaikan dan menyia-nyiakan Ramadan, bertobatlah, semoga Allah menerima tobatnya, dan bertekadlah apabila dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang, jangan disia-siakan lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Karena memang Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ramadan di negeri kita ini masih enak, sedangkan dalam waktu yang sama berbeda dengan saudara-saudara kita di Palestina sana. Kita bisa memberikan baju baru kepada anak-anak kita, tapi lihat banyak anak-anak di Gaza sana yang di hari raya Idul Fitri ini mereka berpakaian kain kafan. Mudah-mudahan Allah terima kesahidan mereka, dan mudah-mudahan Allah terus memberikan kesabaran, dan juga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersama dengan mereka, baik di dunia ini dengan membela mereka, ataupun mudah-mudahan di akhirat nanti kita dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya mas sekalian rahmatullah, pelaksanaan Ramadan yang berhubungan dengan mudik ke kampung dunia insya Allah sukses di negeri kita ini. Persiapannya matang, semua pihak mendukung, evaluasinya terus menerus, selalu ada terobosan-terobosan baru agar mudik ke kampung halaman kita di dunia ini sukses. Tidak masalah ketika harus mengeluarkan biaya yang besar, tidak masalah harus terus memperbaiki hal-hal yang dibutuhkan. Ini artinya untuk momentum Ramadan Idul Fitri sebagai momentum mudik ke kampung halaman di dunia sepertinya sudah tidak perlu dievaluasi lagi, semuanya sudah lancar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Namun bagaimana dengan Ramadan sebagai momentum pulang kampung akhirat, pulang kampung ke surga,
di mana Nabi kita, Nabi Adam sebagai orang tua kita, ternyata diciptakan Allah di surga, yang seolah-olah mengibaratkan kampung sesungguhnya kita bagi orang yang beriman adalah surga. Kebanyakan diri kita saking konsentrasinya untuk mudik ke kampung halaman dunia, saking konsentrasinya untuk bergembira dengan Idul Fitri di dunia, kita kadang lupa untuk menyiapkan bahwa sesungguhnya Allah memberikan Ramadan kepada kita yang dengan segala fasilitas, dengan segala ampunan dan lipat ganda pahala itu sebenarnya agar menjadikan Ramadan juga merupakan momentum pulang kampung kita ke negeri akhirat. Kalau kita kekurangan bekal dan persiapan mudik ke kampung halaman di dunia ini, insya Allah masih banyak yang menolong. Yang berbahaya adalah mudik ke kampung akhirat, kekurangan bekal, tidak ada persiapan, pasti akan sengsara, dan celakanya tidak ada satupun yang bisa menolong. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adl wa la hum yunsarun. Takutlah kalian, jagalah diri kalian dari hari yang pada hari itu seseorang tidak dapat menolong orang lain, tidak dapat membela orang lain sedikit pun, dan juga dia tidak bisa menerima pertolongan kalau ada yang mau menolong, dan juga tidak diterima tebusan daripadanya, dan hari itu adalah hari tidak ada pertolongan sama sekali. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita renungkan. Nabi kita telah mencontohkan, para ulama telah melakukan, para sahabat juga mengikuti. Bahkan kita sudah kenal tingkatan orang yang berpuasa itu ada awam, ada khawas, ada khawasul khawas. Namun kategori ini sepertinya digunakan kaum muslimin sebagai legitimasi untuk tetap nyaman di zona menjadi orang berpuasa dengan awam. Tidak punya cita-cita sama sekali untuk meningkat kepada kategori yang lebih tinggi. Sementara Nabi yang menjadi teladan para sahabat dan para ulama, mereka terus berusaha setiap saat, setiap waktu ketika ketemu dengan Ramadan untuk berusaha meningkatkan kelas yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Fenomena yang ini yang menjadikan Ramadan hari ini hanya sampai kepada momentum pulang kampung di dunia ini, sehingga akhirnya dilupakan bahwa Ramadan sesungguhnya dengan apa yang Allah janjikan adalah merupakan momentum untuk mempersiapkan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, kenapa kita yang sudah berkali-kali ketemu dengan Ramadan sepertinya masih kurang paham, sepertinya masih kurang sensitif? Maka kita harus mengakui, ketika ayat tentang Ramadan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian hadis tentang Ramadan Allah sebutkan dengan imanan wa ihtisaban, berarti jawabannya sudah jelas. Kita kurang iman dan kita juga kurang ihtisab. Jemaah sekalian rahimakumullah, apa itu kurang iman? Kurang iman di dalam persiapan Ramadan. Kurang iman di dalam Ramadan yang dimaksud mencakup kurang ilmu. Bahkan anak-anak kita ternyata kurang ilmu juga, sekadang khotib tapi masih ngobrol sendiri. Mudah-mudahan ini tidak diulang pada tahun berikutnya. Kita sedang bicara kurang ilmu, pas contohnya, dan harusnya kita malu. Sekali lagi harusnya kita malu. Jemaah sekalian rahimakumullah, yang dimaksud dengan kurang iman adalah kurang ilmu, kurang menguasai konsep ilmu, seolah-olah ibadah dan pelaksanaan itu tidak ada tujuannya, seolah-olah ini hanya sesuatu yang bisa kita lakukan dengan santai-santai sembarangan, tidak memiliki bekal yang cukup. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala dalam kasus Ramadan ini, jelas Allah sudah menetapkan visi dari Ramadan ini adalah menjadi orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa itu tidak akan disentuh neraka, dia akan masuk langsung ke dalam surga. Dan misi dari Ramadan ini, dari hadis-hadisnya jelas, ghufirallahu man shoma ramadhana, nanti ghufirallahu man qama ramadhana ghufirallahu, ampunan Allah. Bahwa misi kita di Ramadan ini untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya ampunan Allah, sehingga ketika kita turunkan dalam program Ramadan ini akan menjadi sesuatu yang sangat ideal. Bagaimana dengan program Ramadan yang dilaksanakan oleh DKM, oleh masing-masing kaum muslimin yang sudah mengerti ilmunya, sudah menguasai teorinya, maka dia akan melakukan program yang akan benar-benar menyukseskan visi dan misinya. Cuman sekali lagi, jamaah sekalian rahimakumullah, kita ternyata tidak cukup siap
untuk memahami teorinya saja tidak cukup siap. Bahkan tidak jarang, bukan hanya kasus Idul Fitri seperti ini, setiap Jumat sudah diumumkan tentang jangan bersuara, jangan ketika khotib berkhutbah, tetap saja masih ada. Ini kan menunjukkan bahwa masa kita yang katanya manusia diciptakan yang terbaik dengan akal yang terbaik melaksanakan seperti itu saja tidak sukses. Ini kan menjadi catatan bagi kita bahwa pantas Allah mengatakan walaupun kita diciptakan fi ahsani taqwim, tapi Allah katakan summa radatnahu asfala safilin. Kalau kita tidak bisa menjaga kehormatan kita, maka memang kita layak untuk diturunkan derajat kita, bukan sebagai manusia. Bahkan kalau lihat ayat, kita seperti binatang ternak, tapi ayatnya mengatakan tidak sama dengan binatang ternak, lebih hina lagi dari binatang ternak. Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu jamaah sekalian rahmatullah, kurang ihtisab. Yang dimaksud dari kurang ihtisab adalah ihtisab itu keikhlasan, tapi keikhlasan harus dimulai dari beramal. Yang dinamakan beramal dalam agama kita harus merupakan praktek dari sebuah ilmu teori yang sudah kita pelajari. Kalau kita mau survei hari ini, puasa kaum muslimin itu secara alami saja masih jauh. Secara alami, dari makan 3 kali menjadi makan 2 kali, itu harusnya sudah turun pembiayaan. Sudah lebih sedikit makannya, karena memang nanti kalau kita pahami visi misinya jelas. Ahli tafsir sudah mengatakan, Ibnu Katsir mengatakan di dalam berpuasa itu ada tazkiyatun lil badan, bukan hanya tazkiyatun nafs, itu sudah biasa disampaikan, tapi tazkiyatun lil badan, ada pembersihan badan. Dengan cara apa? Mengurangi makan. Tetapi karena kita tidak kuat secara ilmu dan teori, lihat saja Ramadan kaum muslimin di kita bukan lebih sedikit makannya lebih banyak. Itu berarti kan teorinya saja tidak menguasai. Lalu kemudian kapan dia mohon ampun di Ramadan ini? Waktu mohon ampun yang terbaik di dalam Ramadan itu adalah saat sahur. Al-Quran mengabadikan tentang sahur adalah waktu untuk mohon ampun. Tapi lihatlah, banyak kalau yang tidak menguasai teorinya pasti bangun sahur hanya makan, setelah makan dia tidak ingat apa-apa lagi. Lalu apa itu berpuasa? Apakah kaum muslimin menguasai berpuasa? Tidak. Karena begitu siang hari berpuasa dia berlemas-lemas diri. Bahkan kalau mungkin keponakannya, aduh lapar gimana sih, udah tidur saja. Jadi akhirnya kebanyakan tidur. Padahal jamaah sekalian rahmatullah, banyak fasilitas hadis. Harusnya ketika terasa kita lapar, berarti kita sadar bahwa kita sedang berpuasa. Lalu fasilitas orang berpuasa dibuka lebar-lebar oleh Allah. Kalau dia melakukan amal, dilipat gandakan amalnya. Kalau dia berdoa, langsung dikabulkan doanya. Kalau dia mohon ampun, Allah ampuni. Kenapa tidak dipakai? Malah tidur. Mungkin kalau tidur nggak hilang laparnya, disuruh nonton. Kalau nonton tidak hilang laparnya, disuruh main game. Jadi dari mana kita melaksanakan puasa seperti itu? Lalu kita menggunakan dalil. Begitu sore hari menjelang berbuka, kita menggunakan hadis Nabi yang mengatakan bahwa lisa'im farhatan, bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda iftorihi, itu yang dipakai, bahwa dia bergembira ketika menghadapi iftar. Semuanya bergembira, tapi dia tidak bertanya bahwa dalam bergembira orang itu ada yang bergembira benar sukses, ada yang bergembira ternyata tidak sukses. Apa mau kita katakan kalau ada seseorang punya anak sekolah lalu nilainya dapat 2 padahal nilainya dari 1 sampai 10. Lalu orang tuanya memanggil tetangganya, dia ngundang makan-makan dan syukuran. Kenapa syukuran? Anak saya dapat nilai 2 dari 1 sampai 10. Kira-kira apakah kita mengatakan ini bergembira yang baik-baik saja atau bergembira tidak baik-baik saja? Bagaimana mungkin kita bergembira berbuka puasa sementara dibangunkan tidak beribadah kepada Allah, hanya untuk makan. Menjelang subuh juga sudah ngantuk, tidak pernah memohon ampun kepada Allah sambil menunggu waktu subuh. Lalu nanti setelah subuh tidur lagi. Begitu siang hari lapar, tidur dia. Kalau nggak tidur nonton, kalau nggak nonton main game. Lalu dia mengatakan bahwa bergembira berbuka atas kesuksesan apa? Jangan sekalian rahmatullah, kita melakukan amal yang sangat memalukan. Bagaimana mau bicara ilmiah? Alamiah kita tidak dapat. Bagaimana dengan ilmiah? Ilmiah kita tidak dapat. Lalu kita mau bawa sunnah, sunnah lebih tinggi daripada ilmiah. Sunnah lebih tinggi daripada ilmiah. Kita kan tidak pernah mau mempelajari teori itu sehingga Ramadan menjadi rutinitas. Yang terkenal pulang kampung dunia menjadi rutinitas. Kita tidak siap. Bahkan kalau hari ini dipanggil Allah, apakah kita akan meminta tunda atau siap? Bismillah ya Allah, saya akan menghadap Engkau. Karena itu jamaah sekalian rahmatullah, mudah-mudahan di momentum Idul Fitri ini kita bisa mengajak diri bercermin sudah sampai mana Ramadan memberikan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau jangan-jangan seluruh Ramadan kita mohon ampun saja sedikit sekali, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengatakan inni wa inni laghaffarun liman taba.
Aku sesungguhnya maha pengampun. Tapi bagi siapa? Bagi yang bertobat. Bagaimana caranya bertobat? Maka yang sering dipakai ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh itu tidak pernah dipakai teknis. Bagaimana dia kalau mau mohon ampun kepada Allah? Maka teknis pertama orang mohon ampun kepada Allah itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Diawali dari dia tidak pelit. Karena kalau orang pelit terhadap dunia ini, dia cinta dunia, sangat mudah untuk disogok, akhirnya bisa menjadi orang munafik. Munafik itu cinta dunia. Maka banyak orang munafik di kita Islam, tapi jelek-jelekan Islam hanya untuk dapat duit. Duitnya bukan rupiah, dolar. Ini menjadi catatan bagi kita. Kenapa harus ada infak? Infak dengan nifak satu akar kata yang menunjukkan kalau kita sukses infaknya, insya Allah hilang nifaknya. Kalau kita sukses tidak pelit karena Allah, maka kemunafikan kita akan hilang. Yang kedua, ya, itu adalah wal kadhiminal ghaidh. Coba atur emosi kita, atur hawa nafsu kita juga kalau berhubungan dengan Ramadan. Sehingga apa? Harusnya kita 30 hari ini menahan nafsu. Nomor satu nafsu makan. Ternyata kita lupa. Dikiranya makan itu tidak menjadi nafsu yang terbesar. Kalau Bapak mau survei, melakukan riset hari ini, kesepakatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang menjabat negeri ini dalam keadaan menipu ataupun korupsi, lihat kesepakatannya pasti dengan makan-makan. Itu yang mesti pahami. Maka kenapa orang berpuasa harus dia mengendalikan makan, biar makan tapi berpahala. Karena di dunia ini banyak sekali makan untuk deal melakukan dosa. Baru kemudian wal afina anin nas. Kita banyak memaafkan. Jadi kalau kita mau diampuni Allah, tadi jangan pelit. Kemudian yang kedua tadi latihan untuk mengolah diri kita, jiwa kita, emosi kita. Yang ketiga, maafkan. Tapi sakit Pak Ustaz. Makin sakit engkau maafkan, makin besar dosa yang akan Allah ampuni. Itulah dalam surat An-Nur ayat 22 ketika Abu Bakar As-Siddiq bersumpah tidak mau menyantuni saudaranya yang telah memfitnah putrinya yang juga istri Nabi, maka oleh Allah dikatakan wal ya'fu wal yasfahu. Sudahlah, maafkan, sudahlah, engkau maklumi saja. Kemudian Allah katakan ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Mau nggak diampuni oleh Allah? Jadi sebagai orang yang ngerti teori ilmunya, bersyukur kalau banyak disakiti karena kita bisa memaafkan. Setelah memaafkan berarti banyak sekali dosa-dosa kita yang Allah ampuni. Baru setelah 3 persiapan ini baru wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Baru mengadu, ya Allah saya banyak salah, saya banyak hilaf. Itu setelah tidak pelit, banyak infaknya. Kemudian tadi yang kedua tadi menahan hawa nafsu kita, menahan amarah kita, memaafkan, baru mohon ampun. Nah, setelah itu baru Allah berikan catatan dulu. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun. Jadi Allah katakan, oke, kalau kamu laksanakan semua, insya Allah engkau akan mendapatkan ampunan itu. Sehingga setelah mendapatkan ampunan, kita tahu teorinya, wa ni'ma ajrul amilin. Bapak sudah tahu teorinya hari ini, tapi kalau nggak dipraktekkan, Bapak tidak akan dapat ampunan. Karena kunci dari ilmu itu harus dipraktekkan. Jemaah sekalian rahimakumullah, dengan memahami ini, maka wajah Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, beliau mengatakan ragiba an furajulin dahara alaihi ramadan summa insalakha qabla ayyadfirullah. Celakalah seseorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah ternyata belum mengampuninya. Jadi mudah-mudahan semua kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kalau Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang, kita harus menyiapkan teori yang terbaik, kemudian baru kita amalkan teori itu, baru kemudian kita akan maksimal. Dan Allah Subhanahu wa taala berpesan harusnya kita mendahulukan pulang kampung akhirat daripada pulang kampung dunia, karena sebagaimana ayat yang kita tahu, walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Ini menjadi catatan baik kita. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum. Dan mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ila radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduna riqqan. Allahumma qfina bihalalik an haramik. Allahumma qfina bihalalika an haram
واغننا من فضلك عمن سواك. اللهم يا من لا ينام ولا يسهو ولا يحتاج إلى النصير انصرنا من فتنة الدنيا وعذاب القبر وعذاب النار وبئس المصير. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت الله الذي يسر كل شيء وأنت الوهاب وأنت خير الرازقين. هب لنا وارزقنا خير الرزق وخير الأهل وخير المسألة وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا والمسلمين والمسلمات من النار. أعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصرنا والمسلمين في إندونيسيا من مكر الكفار والمنافقين والمشركين. اللهم انصرنا نصرا قريبا. اللهم انصرنا نصرا عزيزا. اللهم مزق جمع الكافرين والمنافقين والمشركين. اللهم سدد جمعهم. اللهم لعنهم لعنا كبيرا. اللهم لعنهم لعنا قريبا. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي رافع. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم واشف مرضاهم وثبت أقدامهم وأيد صفوفهم. اللهم عليك باليهود والنصارى والأمريكا التي يحاربون المسلمين ويقاتلونهم. اللهم مزق جمعهم وثبت شملهم وزلزل أقدامهم وضعف أحوالهم. اللهم لعنهم لعنا كبيرا. اللهم لعنهم لعنا قريبا يا عزيز الحكيم يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي الكفار وأعده إلى أيدي المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل آخر كلامنا عند موتنا أن نقول لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا عند موتنا أن نقول لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا عند موتنا أن نقول لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.